Warga Jawa Tengah dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November petugas BPS bakal sowan ke rumah panjenengan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi. Pendataan ini sangat penting dilakukan agar program yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran dan memberi manfaat semakin besar. Jika petugas datang dan memberi pertanyaan, jawab dengan jujur nggih. Jenengan juga bisa ngandani konco, tonggo, keluarga, atau siapapun. Diling-iling. Diling-iling. Bapak Ibu, mau apa? Cari jodoh? Enggak. Mau cari pekerjaan? Enggak. Mau kaya? Enggak. Ya terus mau cari apa? Saya pengen terlihat miskin. Mana mungkin bisa. Nih, gue bongkar nih ya. Nih, ada Reksosek. Nah, registrasi sosial ekonomi yang akan menghasilkan sebuah sistem dan basis data penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan dan basis data lainnya hingga tingkat kelurahan atau desa. Dan pendataan awal Reksosek tahun 2022 ini akan dimulai pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November tahun 2022. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Terima petugas Reksosek dengan baik. Jawab pertanyaan dengan jujur dan benar. Jangan sampai ngaku-ngaku miskin. Lagi ngapain ngaku-ngaku miskin? Jadi semua akan didata. Yap, betul sekali. Miskin atau kaya? Tenang. Itu bukan punyamu. Bapak Ibu sedulurku warga Jawa Tengah, dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November petugas BPS bakal sowan ke rumah panjenengan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi. Pendataan ini sangat penting dilakukan agar program yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran dan memberi manfaat semakin besar. Jika petugas datang dan memberi pertanyaan, jawab dengan jujur nggih. Jenengan juga bisa ngandani konco, tonggo, keluarga, atau siapapun. Diling-iling. Diling-iling. Bapak Ibu sedulurku warga Jawa Tengah, dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November petugas BPS bakal sowan ke rumah panjenengan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi. Pendataan ini sangat penting dilakukan agar program yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran dan memberi manfaat semakin besar. Jika petugas datang dan memberi pertanyaan, jawab dengan jujur nggih. Jenengan juga bisa ngandani konco, tonggo, keluarga, atau siapapun. Diling-iling. Diling-iling. Bapak Ibu sedulurku warga Jawa Tengah, dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November petugas BPS bakal sowan ke rumah panjenengan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi. Pendataan ini sangat penting dilakukan agar program yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran dan memberi manfaat semakin besar. Jika petugas datang dan memberi pertanyaan, jawab dengan jujur nggih. Jenengan juga bisa ngandani konco, tonggo, keluarga, atau siapapun. Diling-iling. Diling-iling. Bapak Ibu sedulur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga bangun desa. Saya mengajak kepada seluruh warga Cilacap untuk menyambut dan menerima petugas BPS dalam rangka pendataan sosial ekonomi atau Reksosek. Pendataan akan dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Jawab dan berikan data Bapak Ibu semua dengan benar, sehingga kita dapat membangun berdasarkan data yang benar. Sepisan maning, Inyong ngajak warga masyarakat Cilacap KB, ayo bangun desa kalau data. Ben sasarane ora kelia. Klop kalau slogane awake dewek. Ya gue bangga bangun desa. Nek desane dibangun, kanthi seneng, uripe dewek bisa jadi tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bangun desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga bangun desa. Saya mengajak kepada seluruh warga Cilacap untuk menyambut dan menerima petugas BPS dalam rangka pendataan sosial ekonomi atau Reksosek. Pendataan akan dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Jawab dan berikan data Bapak Ibu semua dengan benar, sehingga kita dapat membangun berdasarkan data yang benar. Sepisan maning, Inyong ngajak warga masyarakat Cilacap KB, ayo bangun desa kalau data. Ben sasarane ora kelia. Klop kalau slogane awake dewek. Ya gue bangga bangun desa. Nek desane dibangun, kanthi seneng, uripe dewek bisa jadi tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bangun desa. Semoga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad wa'ala berikan atau menjanjikan berikan Pak sebagai keluarga nomor PNL-nya berbeda masing-masing hari ini Senin.
Bapak Ibu sedulurku warga Jawa Tengah, dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November, petugas BPS bakal sowan ke rumah panjenengan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi. Pendataan ini sangat penting dilakukan agar program yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran dan memberi manfaat semakin besar. Jika petugas datang dan memberi pertanyaan, jawab dengan jujur nggih. Jenengan juga bisa ngandani konco, tonggo, keluarga, atau siapapun. Tiling-iling. Tiling-iling. Bapak Ibu. Mau apa? Cari jodoh? Enggak. Mau cari pekerjaan? Enggak. Mau kaya? Enggak. Ya terus mau cari apa? Saya pengen terlihat miskin. Mana mungkin bisa. Nih, gue bongkar nih ya. Nih, ada Reksosek, registrasi sosial ekonomi, yang akan menghasilkan sebuah sistem dan basis data penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan dan basis data lainnya hingga tingkat kelurahan atau desa. Dan pendataan awal Reksosek tahun 2022 ini akan dimulai pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November tahun 2022. Lalu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga bangun desa. Saya mengajak kepada seluruh warga Cilacap untuk menyambut dan menerima petugas BPS dalam rangka pendataan sosial ekonomi atau Reksosek. Pendataan akan dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Jawab dan berikan data Bapak Ibu semua dengan benar, sehingga kita dapat membangun berdasarkan data yang benar. Sepisan maning, Inyong ngajak warga masyarakat Cilacap KB, ayo bangun desa kalau data ben sasarane ora kelia. Klop kalau slogane awake dewek. Ya gue bangga bangun desa. Nek desane dibangun kanthi seneng, uripe dewek bisa jadi tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga bangun desa. Saya mengajak kepada seluruh warga Cilacap untuk menyambut dan menerima petugas BPS dalam rangka pendataan sosial ekonomi atau Reksosek. Pendataan akan dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Jawab dan berikan data Bapak Ibu semua dengan benar, sehingga kita dapat membangun berdasar bersama. Acara berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Statistik. Hadirin dimohon berdiri. Cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta.
Majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan nyata, untuk Indonesia jaya. Dengan nyata kita bangun negara. Bangkitlah statistik, banggakanlah tekadku. Wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan nyata, untuk Indonesia jaya. Bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imron Ari Subekti SE. Kepada Bapak Imron disilakan. Mohon izin doa kami bacakan secara Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adi sultanika. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka pembukaan pelatihan pendataan awal registrasi sosial ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2022. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu agar sekiranya Engkau memberkahi dan meridhoi acara ini dan memberikan kemudahan kepada kami semua peserta pelatihan di dalam menyerap semua materi yang akan disampaikan oleh instruktur daerah dan nantinya dapat menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga pendataan awal registrasi sosial ekonomi ini berhasil diselesaikan dengan sebaik mungkin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi momentum yang tepat bagi kami dalam berkoordinasi dan berkolaborasi demi menghasilkan data yang berkualitas, serta jadikanlah kegiatan registrasi sosial ekonomi ini menjadi momentum yang tepat dalam perbaikan tata kelola dan implementasi satu data Indonesia. Ya Allah, wujudkanlah komitmen dan tekad kami untuk merapatkan barisan dalam melaksanakan kegiatan Resoksek ini. Semoga hasil dari kegiatan ini bermanfaat bagi pengguna data, terutama pemerintah dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dalam setiap pekerjaan, segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari keburukan setiap pekerjaan dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tunjukkanlah pada kami suatu yang benar itu adalah benar. Berikanlah kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran itu dan tunjukkanlah pada kami bahwa suatu kebatilan adalah batil dan berikanlah kemampuan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, hanya rahmat dulu kami yang kami harapkan. Janganlah Engkau sandarkan kami yang dhaif ini hanya kepada kekuatan kami sendiri walau sekejap mata, tanpa mendapat pertolongan darimu. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah.
dan Engkau menjadikan kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesehatan lahir dan batin. Limpahkanlah karunia dan taufik-Mu, serta bimbinglah kami dalam mengemban amanah dan menjalankan tugas, agar selalu di jalan-Mu yang lurus, yang Engkau ridhoi. Jadikanlah hidup ini tambah kontribusi kebaikan bagi kami, kebaikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami, dan jadikanlah kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang taat dan soleh. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap selaku penyelenggara. Kepada Bapak Isnaini SSTMM disilakan. Pengen sarapan beralaskan daun salam. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Samsul Ayyurrahman, SSTP MSI, Bapak Didik Nur Setiahadi, M Agribisnis, Ketua Tim Fungsi Neraca Wilayah BPS Provinsi Jawa Tengah, Instruktur Daerah, Kepala Subbag Umum, serta para peserta pelatihan petugas registrasi sosial ekonomi tahun 2022 Kabupaten Cilacap. Adanya wabah pandemi COVID-19 serta perang Ukraina melahirkan 3 reformasi struktural, yakni reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, serta reformasi sistem perlindungan sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial ini perlu dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penduduk agar berkeadilan. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, serta responsif terhadap kondisi bencana. Terdapat prasyarat dalam reformasi sistem perlindungan sosial, yakni transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK kepada seluruh penduduk. Transformasi data menuju REGSOSEK merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. BPS Kabupaten Cilacap telah melakukan rekrutmen untuk mendapatkan petugas yang akan melaksanakan kegiatan pendataan awal REGSOSEK di wilayah Kabupaten Cilacap. Kemampuan petugas baik terkait
penguasaan konsep dan penguasaan aplikasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Reksosek ini menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya output yang optimal. Oleh karenanya, BPS Kabupaten Cilacap saat ini menyelenggarakan pelatihan petugas pendataan awal Reksosek tahun 2022 yang wajib diikuti oleh seluruh petugas baik PPL, petugas pendata lapangan, atau pemeriksa PML, serta KOSEKA atau Koordinator Sensus Kecamatan. Tujuan diadakan pelatihan ini adalah satu, membekali para petugas agar memahami secara rinci semua konsep, definisi, serta cara dalam melakukan pendataan Reksosek di wilayah Kabupaten Cilacap ini. Kedua, petugas mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat dihasilkan data hasil pendataan awal Reksosek yang akurat. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 22 September hingga 12 Oktober. Untuk kali ini merupakan gelombang ketiga, yakni tanggal 28 sampai dengan 30 September mendatang. Diikuti selama 2 hari full boot meeting. Tempat pelatihan pada kesempatan ini, pada gelombang ini, ada 4 hotel, yakni Five Hotel sebanyak 2 kelas, Home Primer sebanyak 3 kelas, Azana sebanyak 3 kelas, serta Sindoro sebanyak 5 kelas. Peserta pelatihan totalnya ada 3.036 petugas, dan untuk gelombang ini ada sebanyak 325 peserta. Di antara 325 peserta ini ada 5 petugas sit-in dari Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Patimuhan, Sampang, Maos, Karangpucung, dan Kampung Laut. 2 diantaranya yaitu Kecamatan Patimuhan dan Karangpucung sudah mengikuti pelatihan di gelombang 2 kemarin. Instruktur sebanyak 13 orang, 4 diantaranya dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan 9 dari BPS Kabupaten Cilacap. Seluruh anggaran kegiatan pelatihan petugas pendataan awal Reksosek dibiayai oleh BPS Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon perkenan nanti Bapak Wakil Bupati bisa membuka secara resmi pada kegiatan gelombang 3 ini, serta mohon arahan pula dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mari kita simak sambutan Ketua Tim Kerja Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Didit Nur Setio Hadi M Agribisnis. Disilakan. Izinkan membuka masker.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Samsul Arya Rahman, alhamdulillah suatu kehormatan Bapak hadir di acara kami. Yang saya hormatin, ini saya manggilnya Mas Is ya, biar akrab gitu, Kepala BPS Kabupaten Cilacap. Dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, baik dari ini Indah ya, dan teman-teman ini calon petugas ya, calon petugas Reksosek tahun 2022. Ini serius sekali nih Mas Is, Pak. Kelihatannya serius. Jangan serius-serius ya. Saya nggak bisa pantun kayak Mas Is tadi ya. Ya. Tapi setidaknya ingin membuat senyum rekan-rekan sekalian ya. Kalau serius itu cepat tua loh ya, gitu. Ya. Belum sarapan. Mohon izin Pak Wagub, ada semangat pagi. Kalau bilang semangat pagi 3 kali ya. Masih pagi, walaupun malam harus semangat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Ini yang sektor kanan kok loyo-loyo ya. Ya, kiri saya ini sektor kanan ini. Ayo Mbak, ya Mas. Ada Masnya enggak ya? Ada. Kok kumpul ya? Kayak gender aja nih, baur gitu ya. Membaurlah karena kolaborasi adalah penting. Bawahi bahwa data statistik berkualitas
Saya mohon nanti pada saat pendataan di lapangan itu benar-benar berkualitas datanya ya. Ya. Ini ada clue. Statistik, mohon izin Bapak Wakil Bupati, statistik boleh salah. Tetapi statistik tidak boleh berbohong. Ya. Statistik boleh. Loh kok boleh salah? Ada yang itu tunjuk yang sudah melakukan kegiatan kerja jadi mitra BPS siapa sini ya? Yang ikut Susenas? Nggak ada ya? Oh, baru semua ya? Ada ya? Ada tunjukkan kalau sudah ada. Ada yang itu ikut Susenas? Oh, malu. Oke. Kalau malu, Susenas itu kan sampel ya. Kalau sampel itu pakai metodologi statistik, ada yang namanya error di sana. Error itu tingkat kesalahan. Berarti kan boleh salah. Ya, kalau rekan-rekan yang pernah belajar statistik, di sana ada alfa. Ada kesalahan, sampling. Itulah yang dimaksud statistik boleh salah. Bukan yang lain-lain ya. Ya. Statistiknya yang boleh salah. Alfanya itu pada saat pengambilan sampel. Tapi pekerjaan statistiknya tidak boleh salah. Proses bisnisnya. Itu yang dimaksud statistik boleh salah. Bukan yang lain-lain ya. Gitu. Dan yang terakhir, statistik tidak boleh berbohong. Jadi, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua pada saat dilakukan pelaksanaan reksosek nanti tidak boleh berbohong. Gitu. Kalau ada amal berjamaah, nanti ada kesalahan berjamaah nanti. Gitu, nggih? Janganlah. Itu amanah dari kita semua. Itu ya, arti berkualitas. Karena itu, peran petugas sangat besar untuk tadi itu memotret lapangan, ya. Memotret lapangan. Dan pada saat di lapangan, rekan-rekan perlu dukungan semua pihak, termasuk Bapak Ibu semua koordinasi ya dengan desa, kelurahan, RT atau RW, bahwa semoga semua petugas di sini dekat dengan tempat kerjanya masing-masing, sehingga koordinasinya diperlukan. Perlu Bapak Ibu ketahui, tanggal 20 September kemarin ada yang namanya apa? Undang-undang apa? Ya. Yang data pribadi PDP, ya. Kalau sampai ada yang berkenaan dengan PDP, perlindungan data pribadi yang ada profil, ada tingkat kesejahteraan, itulah gunanya koordinasi, ya. Semua ada aturannya gitu. Kita bekerja dengan aturan. Ya. Nah, ada beberapa hal. Pendataan awal reksosek ini sangat penting. Dan petugas mendapat peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Komunikasi dan kerjasama PPL, PML, dan Koseka dalam reksosek sangat penting untuk suksesnya kegiatan. Yang kedua, demi kelancaran dan penyelenggaraan proses pendataan awal reksosek, perlu keseragaman konsep dan definisi. Ini, ya, konsep definisi, ya. Jadi konsep penduduk, ya, itu apa? Anggota keluarga itu apa? Gitu ya. Jadi rekan-rekan nanti belajar bareng, ya. Inasnya itu dapat duluan. Indahnya maksud saya ya, dapat duluan, semua belajar bersama. Ya. Pelatihan ini menjadi salah satu hal yang penting dalam proses pelaksanaan reksosek. Pelatihan adalah merupakan rangkaian probis. Probis itu proses bisnis peningkatan kualitas data. Sebelum saya itu ada tambahan. Rekan-rekan harus tahu trilogi paham ya, mohon izin. Trilogi paham. Pada saat kegiatan ini harus
trilogi paham menjadi dasar. Satu apa? Paham apa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan nanti? Reksosek. Paham apa yang dihasilkan. Paham apa hasil untuk reksosek ini. Dan paham untuk siapa reksosek ini. Jadi itu, ya. Kalau tahu trilogi paham ini, sehingga tahu, oh saya bekerja, saya kerja apa, hasilnya apa, untuk siapa. Gitu, ya. Dan yang ketiga, Indah diharapkan dapat mengakomodir keingintahuan peserta melalui diskusi interaktif. Jadi jangan monolog ya, harusnya dialog. Serta dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi dan memberikan penekanan pada tahapan kegiatan dan konsep definisi yang penting. Ini ya, beberapa hal yang penting dalam reksosek. Para Indah harus bisa mengajarkan kepada petugas bagaimana strategi menghadap ketua atau pengurus SLS. Apa ya SLS itu ya? Satuan Lingkungan Setempat, dan berkomunikasi agar penjelasan tentang reksosek dapat tersampaikan dengan baik dan sedetil-detilnya. Kelima, peserta pelatihan harus membaca dan memahami isi kuesioner yang akan digunakan, konsep definisi dalam buku pedoman, serta cara wawancara, dan mengisikan hasil wawancara tersebut ke dalam kuesioner. Kita menggunakan PEPI ya. Ya, kan ada mami, ada papi ya kan? Papi. Pencil and paper interview. Itu kepanjangannya. Ada papi, kan gitu. Ini papi ini. Ya. Pensil karena pakai pensil, and paper karena pakai kertas interview. Gitu. Keenam, jangan berlama-lama dalam diskusi yang kejadiannya jarang atau reskersis. Oh enggak ada kok ditambah-tambahkan, enggak usah lah. Ya. Yang clear ada di lapangan saja. Indah harus pandai mengatur waktu agar semua pertanyaan peserta dapat terjawab semua, sehingga seluruh materi dapat dipahamin 100% oleh petugas. Saya mohon tidak ada degradasi ilmu nantinya. Ya. Masa dari 100 ke 80 ya gitu. Namanya degradasi. Gitu. Ketujuh, kepada petugas bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada mohon izin sekedar honor. Karena semua data yang dihasilkan BPS akan bermanfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi tentunya pemerintah. Ya. Sekarang kan harga kedelai mahal ya. Nah, itu kan dicacah, harga kedelai mahal, inflasi kedelai tinggi. Benar. Gitu. Dampaknya apa? Ada dampaknya. Harga tempe jadi naik. Kalau nggak naik, ukurannya mengecil, ya kan? Dilihat aja ukurannya. Gitu. Tempenya mengecil nggak ya? Oh, karena harga kedelainya tinggi. Gitu. Itu untuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Apapun yang bermanfaat bagi orang, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu biasanya saya melakukan 5 itu. Jadilah kita bertunas keras, kerjalah berkualitas, kerjalah secara tuntas, kerjalah dengan cerdas, kerjalah kerja keras, dan diakhiri kerjalah ikhlas. Ya, jadi itu. Jadi enak bekerjanya. Ikutin pelatihan dengan sungguh-sungguh. Petugas harus melakukan pendataan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur. Itulah integritas, kejujuran. Itulah wujud niat baik kita untuk menghasilkan data yang berkualitas.
pahala jariah insya Allah akan terus mengalir tanpa kita sadari selama data tersebut digunakan. Terlebih, data Reksosek ini akan menjadi basis data terpadu dalam program perlindungan sosial pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih kepada panitia, hotel, dan peserta. Selamat mengikuti pelatihan petugas pendataan awal Reksosek 2022. Semoga sukses. Amin. Demikian arahan dari Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Adi Wiriana, MSI. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama sambutan Wakil Bupati Cilacap sekaligus pernyataan pembukaan. Yang terhormat Bapak Syamsul Aulia Rahman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia bagi kita semuanya dan kami sampaikan selamat pagi. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara pembukaan pelatihan petugas registrasi sosial yang gelombang ketiga tahun 2022. Kita berharap dan berdoa semoga kegiatan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Didik, matur nuwun, memberikan motivasi untuk teman-teman kami, para petugas Reksosek. Kemudian yang saya hormati Pak Is, Kepala BPS Kabupaten Cilacap beserta seluruh jajarannya, teman-teman BPS Cilacap. Kemudian yang saya hormati para instruktur ataupun pelatih yang nanti akan membekali para petugas. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan para petugas Reksosek tahun 2022 dari Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Selatan, Patimuan, Sampang, Maos, Karangpucung, dan Kampung Laut yang hadir di Hotel Sindoro, kemudian Hotel Five, kemudian ada Hotel at Home, kemudian juga ada Hotel Azana, semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan. Teman-teman semuanya hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, saya diberikan amanah tugas untuk membuka acara pada pelatihan yang gelombang ketiga ini. Oleh karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pelatihan petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi gelombang 3 secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk Indonesia karena ini dilakukan secara kabupaten. Amin. Bapak Ibu semuanya hadirin, Pak Is, Pak Didik, teman-teman para petugas Reksosek yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap itu menyampaikan terima kasih ada program dari pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh BPS yang di Cilacap dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Cilacap yang tentunya ini hal yang baik. Jujur ini Pak Didik, Pak Is, ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, saya sering kadang-kadang menyimpulkan beberapa artikel, ini kan di luar dugaan
kita. Pak Presiden Jokowi di periode yang kedua sebenarnya pengen punya cita-cita bagus terkait dengan Hankam. Beliau menganggarkan anggaran yang besar untuk pertahanan dan keamanan. Ini bukan balas budinya Pak Jokowi, Pak Prabowo diberikan anggaran yang besar, bukan. Tapi ada semangat yang bagus karena sadar ada 17.000 pulau, 600 suku bangsa dan 300 bahasa yang ada di Indonesia. Untuk menjaga penguatan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya Pak Presiden Jokowi di periode kedua menganggarkan Hankam yang cukup besar. Kurang lebih hampir 120 triliun pada saat itu. Harapannya untuk menaikkan bargaining posisi tawar militer di negara Asia ataupun di dunia. Bukan seperti invasi Rusia ke Ukraina, kan pamer-pameran senjata. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkehendak lain. Musuh yang didatangkan ke dunia ini musuh yang tidak terlihat. Ya walaupun corona bentuknya seperti biji kedondong yang bulat, ada congok-congoknya lah, cara wong Cilacap itu. Itu baru bisa dilihat dengan mikroskop super pembesaran sampai 1000 kali lipat. Kelihatan baru virusnya seperti itu. Yang tentunya banyak sekali merubah tata kehidupan kita dalam sehari-hari. Yang pada akhirnya berdampak kepada juga bidang pemerintahan dan juga tadi disampaikan oleh Pak Is ataupun Pak Didik, salah satunya di bidang sosial. Di situ ada beberapa hal yang kaitannya tentunya banyak sekali reformasi di bidang kesehatan dan sosial yang akhirnya berdampak pada perbaruan data, kebutuhan data yang update, yang optimal. Jujur kita Pak, ini Pak Didik, Pak Is, seringkali pada saat anggaran itu turun, baik yang sifatnya dari APBN atau APBD provinsi ataupun APBD kabupaten kota. Kita istilahnya sering pemerintah dibully oleh masyarakat, banyak program yang salah sasaran. Banyak program yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya secara real di masyarakat itu berhak mendapatkan, tetapi ternyata tidak. Yang ekonominya itu terus kemudian secara nyata lebih baik, ternyata justru mendapatkan daripada yang ekonominya tidak lebih baik. Karena apa? Mau tidak mau pemerintah untuk bertindak cepat harus mendasarkan data untuk menghitung anggaran. Misalnya begitu, berapa sih warga miskin? Ya adanya DTKS. Ya akhirnya DTKS itu masing-masing daerah tentunya ada yang sudah mengupdate. Ada yang belum mengupdate, ada yang sudah mengupdate tapi datanya nggak berubah-berubah. Wah itu semua dinamika. Akhirnya ya pemerintah dibully, kok yang dapat itu sih Pak Samsul, Pak Wakil gitu, kok yang dapat ini, sedangkan itu jauh lebih ini, Pak itu lihat rumahnya sudah baik. Kan kita dalam waktu perubahan nggak tahu, ternyata mungkin setelah itu anaknya keterima di luar negeri, kerja di luar negeri kan gajinya ini luar biasa. Ini yang merusak harga pasaran sawah, ini tanah, bangunan. Karena mungkin apa?
kreasi inovatif. Nah, semisal ada, nanti pasti dinamikanya ada orang menemui orang yang istilahnya ngapa lah takon-takon, perlunya apa sih, pentingnya urang-urungnya orang tahu untuk bantuan. Nah, gimana mboten? Ya, ngapa di data-data tok untuk orang bantuan itu Pak, itu penyakit. Teman-teman juga harus bagaimana inovatif untuk bagaimana, ya diguyoni baik. Lah Pak kenapa ya lagi mau berbagi data jenengan mau ngerti dewek kayak sing kudune entuk ki dadi ora entuk. Lagi kita perbaiki. Alah, bola-bali data gitu. Pasti nanti akan menemukan orang-orang yang apa ya, super ngeyel lah. Pasti akan ada. Jenengan harus sabar. Ya kreasi inovatif apalah gitu, mulai kan ya karo cengkoke lah, cara wong desa, mungkin karena wong desa ya kepriwe cengkoke untuk bagaimana bisa ngambil alih, diajak ngobrol ngalor ngidur disit sing pada akhirnya kok gelem di data. Itu. Jadi data itu jangan hanya di di atas meja, panjenengan kur kira-kira tok. Wah, kira-kira kae kur atau mungkin takon karo sing pamonge nang karo kadusa tuh RW-ne Pak, tekane maring ngono RW-ne tok. Takon maring RW-ne Pak, kira-kira nang ngene ada berapa kakak? Kira-kira kakak siji, kakak loro, kakak telu kepriwe kur di situ kan cepet rampung. Salah, harus rumah ke rumah nggih. Nah, harus rumah ke rumah. Ya nek orang ketemu ngesuk mending, makanya atur strategi inovasi, kirane kapan waktunya itu, terus bagaimana tadi inovasi, nek ketemu orang yang ngeyel, dresula kayak gitu apa dan sebagainya, sepriwe carane, data itu harus dibuat sebenar-benarnya. Sekali lagi teman-teman harus memiliki inovasi yang ya apa untuk bagi dinamika permasalahan, ketemu banyak karakter orang pasti ada. Terus yang selanjutnya I-nya adalah integritas. Integritas adalah kepatuhan terhadap regulasi aturan yang ada. Nanti pasti disampaikan SOP teman-teman sebagai petugas pencatat untuk pendata Reksokses ini. Ada patuhi hal tersebut. Untuk apa? Agar teman-teman dalam melakukan ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada sehingga tidak ada muncul dinamika di masyarakat. Itu yang terkait dengan integritas, itu kepatuhan terhadap aturan. Terus yang terakhir N-nya itu, N yang pertama ndak boleh bohong ya. Itu yang pertama. N yang kedua, yang tadi mau nemui orang yang ngeyel, susah ketemu ataupun apa, ya motivasinya never give up. Jangan pernah menyerah. Terus berulang, didatangi ataupun apa, sing ngeyel ya dia yelilah gitu. Sing apa, pokoknya sing cengkoke teman-teman semuanya untuk bisa menggali data yang sebenar-benarnya. Teman-teman semuanya, para petugas pendata Reksosek yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Is, Pak Didik, dan teman-teman instruktur yang saya hormati, mungkin itu beberapa hal yang disampaikan karena apa? Pemerintah Kabupaten Cilacap membutuhkan data yang bisa dimanfaatkan, salah satunya nanti dari BPS. Pasti Pemda akan memanfaatkan data ini untuk membuat ke depan itu program-program kebijakan yang ada di pemerintah Kabupaten Cilacap. Walaupun mungkin masa jabatan kami Pak Didik tinggal 1,5 bulan. 1,5 bulan. Tapi minimal data ini, siapapun nanti berganti bupati, berganti pejabat, itu tentunya kalau ada data yang bisa dijadikan patokan tentunya enggak akan masalah. Program pasti akan dibuat dengan tepat sasaran kalau mendasarkan data yang tadi benar-benar real yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, agar apa? Ya minimal nanti ke depan pejabat yang membuat kebijakan itu bisa benar-benar menjadikan ini dasar. Kan kalau nggak salah boleh diminta nanti ya Pak, misalnya artinya bisa di-share kepada kita nggih Pemda lewat Kemendagri nanti. Ini kan karena nanti akan sinkron dengan data-data yang lain. Makanya tadi disampaikan ini sinkronisasi dengan berbagai kementerian. Bukan hanya tugasnya BPS tok terus selesai, tidak. Ini nanti akan sinkron dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa. Nanti desa bisa juga mengkategorikan mana yang desa miskin, desa berkembang. Dari data itu. Terus Kemendagri nanti berbasis NIK. Jadi nanti benar-benar yang tepat sasaran. Sehingga kalau data itu tepat sasaran, para pembuat kebijakan, misalnya kepala daerah, ya tentunya akan bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran. Karena sekali lagi, mumpung ini juga kesempatan ketemu, saya mendampingi beliau Pak Bupati kurang lebih sudah
hampir 5 tahun, tinggal 1,5 bulan lagi. Oleh karena itu kepada teman-teman semuanya, kami nitip data ini benar-benar dibuat dengan sebaik-baiknya. Agar nanti ke depan penerus kami, ya 2 tahun kan pemilihannya lagi kan kita 2024 Pak. Pemilihan lagi di Kabupaten Cilacap 2024. Jadi nanti ada penjabat bupati. Penjabat bupati biasanya bisa dari pejabat provinsi yang memenuhi syarat. Kalau kabupaten yang memenuhi syarat hanya sekda. Itu juga potensi memungkinkan, atau di pejabat provinsi yang kepala badan, kepala dinas, ataupun yang di level pemerintah pusat seperti direktur, ataupun staf ahli menteri, ataupun yang lain, itu juga memenuhi syarat yang nantinya kalau menjadi penjabat di Cilacap, setidaknya kalau ada data ini bisa digunakan, saya yakin akan bisa menyusun APBD sesuai dengan program-program yang ada. Karena apa teman-teman semuanya, kadang kesulitan menjadi pejabat politik, itu karena ada terkait dengan konsekuensi politik itu sendiri. Tapi kewajiban kami adalah ketika sudah terpilih, tidak istilahnya di sana saya menang, di situ saya kalah, kemudian di situ saya bangun, tidak diberikan dengan tidak. Tapi dasarnya sebenarnya data yang real. Kalau memang secara data daerah itu harus dibangun infrastrukturnya, kok memang tertinggal dari yang lain, ya kita harus berkewajiban. Jadi kadang-kadang permasalahan tidak adil di masyarakat dirasa ada pembangunan yang tidak merata, kadang-kadang jujur karena kesalahan data juga. Yaitu data apa saja? Data infrastruktur, tadi mungkin data yang warga miskin ataupun yang lain dan sebagainya. Karena sekali lagi, karena hanya kesalahan data. Karena sebenarnya kami kewajiban itu ketika dipilih sudah tidak boleh membicarakan di situ menang, di sini kalah. Terus kemudian di situ partai apa, di situ partai apa, tidak. Tapi kami harus benar-benar mendasarkan sesuai dengan proporsional dengan data yang real yang ada di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga kami mohon bantu benar-benar nanti teman-teman petugas mendata yang serilnya untuk kami jadikan patokan membuat kebijakan yang baik, yang tepat sasaran di masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas dan Surat Perjanjian Kerja. Penandatanganan secara simbolis akan diwakili oleh 1 orang petugas PPL dan 1 orang petugas PML. Kepada Saudara Andriadi Tamami dan Saudari Febrina Yasmin, mohon untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Fakta Integritas yang bertanda tangan di bawah ini, saya Muzaki Abdurrahman, Febrina Yasmin Salsabila, jabatan Mitra Statistik Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Reksosek 2022 Kabupaten Cilacap, menyatakan dengan sesungguhnya untuk mendukung reformasi birokrasi Badan Pusat Statistik dengan 1. Tidak memberikan atau menjanjikan memberikan imbalan, upeti atau sejenisnya berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat atau pegawai BPS Kabupaten Cilacap. 2. Tidak menerima atau memberikan imbalan, upeti atau sejenisnya berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada responden sebagai narasumber.
3. Mengikuti pelatihan pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek 2022 dengan sungguh-sungguh dan memahami konsep definisi yang digunakan. 4. Bersedia melakukan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek 2022 sesuai standar operating, prosedur atau SOP dan jadwal yang telah ditetapkan secara profesional, integritas, dan amanah. 5. Bersedia memperbaiki dokumen hasil pencacahan atau pemeriksaan jika belum sesuai atau tidak lengkap dan bersedia kembali ke lapangan jika diperlukan. 6. Menjaga ucapan, sikap, dan perbuatan serta nama baik Badan Pusat Statistik. 7. Tidak menyalahgunakan tugas atau pekerjaan ini untuk kepentingan pribadi atau golongan. 8. Menjalankan prosedur kesehatan yang ditetapkan selama melaksanakan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek 2022. 9. Bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan apabila setelah dievaluasi oleh pimpinan Badan Pusat Statistik saya terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai. Demikian fakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Cilacap, 28 September 2022, yang menyatakan Muzaki Abdurrahman, Febrina Yasmin Salsabila. Surat perjanjian kerja berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022 dengan memuat hak dan kewajiban petugas sebagai berikut. Kewajiban dan tanggung jawab petugas adalah melaksanakan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh BPS Kabupaten Cilacap sampai selesai dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang berlaku di wilayah kerja masing-masing dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan hak-hak petugas adalah 1. Mendapatkan honorarium petugas dari BPS Kabupaten Cilacap sebesar Rp3.651.000 untuk petugas pendata lapangan atau PPL, Rp4.052.000 untuk petugas pemeriksa lapangan atau PML, Rp4.452.000 untuk koordinator sensus kecamatan atau KOSEKA. Honor tersebut sudah termasuk biaya pajak, bea materai, pulsa dan kuota internet untuk komunikasi dan jasa pelayanan keuangan. 2. Petugas berhak mendapatkan asuransi petugas. 3. Tidak diberikan honorarium tambahan apabila melakukan kunjungan di luar jadwal atau terdapat tambahan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan lapangan. Penyerahan seluruh hasil pekerjaan lapangan sebagaimana dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 14 November 2022 serta dinyatakan dengan berita acara serah terima. BPS Kabupaten Cilacap dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu jika petugas tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, petugas tidak menerima dan tidak dapat menuntut pembayaran honorarium dalam bentuk apapun atas pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan wajib mengembalikan biaya pelatihan yang telah dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Cilacap. Dalam hal petugas meninggal dunia, sakit dengan keterangan rawat inap, terindikasi terinfeksi COVID-19, kecelakaan dengan keterangan kepolisian sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka BPS Kabupaten Cilacap akan membayarkan honorarium secara proporsional dengan menerbitkan surat pemutusan perjanjian kerja. Selanjutnya, penandatanganan fakta integritas dan surat perjanjian kerja oleh petugas dan pejabat pembuat komitmen BPS Kabupaten Cilacap, Romdon Abdullah Sani, SE. Berkenan untuk Bapak Wakil Bupati, Bapak Didik Nur Setio Hadi dan Bapak Isnaini menyaksikan penandatanganan.
Penandatanganan selesai, hadirin disilakan duduk kembali dan mohon berkenan Bapak Wakil Bupati untuk berfoto bersama. Mohon izin Bapak Wakil Bupati, Pak Didi, Pak Isnaini untuk berfoto bersama petugas penandatanganan. Baik. Ya, mohon izin Bapak, sekali lagi dengan logo Rexosek. Iya, logo Rexosek 2022. Iya, foto yang kedua nanti kami mohon izin Bapak Wakil Bupati, Pak Isnaini, Pak Didi bersama peserta semua. Jadi fotografer dari depan. J. Pesertanya boleh berdiri, oke. Iya baik, Bapak Ibu peserta boleh kasih senyumnya yang termanis. Kelihatan nggak ya gitu ya? Baik, terima kasih Bapak, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah perkenalan instruktur daerah. Perkenalan indah akan disampaikan oleh Bapak Solihin SST MSI. Kepada Bapak Solihin disilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu, izinkan kami untuk memperkenalkan para instruktur indah. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Cilacap, Kasubag Umum BPS Kabupaten Cilacap, teman-teman indah dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Izinkan kami mewakili teman-teman untuk memperkenalkan diri ya. Nah, saya akan memulai dari kelas Sindoro. Yang pertama untuk nanti bisa berdiri Bapak yang kami sebutkan namanya. Yang pertama instruktur daerah dari kelas A yaitu Bapak Mugiana. Mohon bisa untuk mengurangi diri Pak. Ya, beliau dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah akan mengajar di kelas A. Monggo. Yang kedua adalah Bapak Imron Aris Subakti SE. Monggo Bapak. Ya, beliau dari BPS Kabupaten Cilacap yang insya Allah akan mengajar di kelas B. Yang ketiga masih di Sindoro itu Bapak Fadil Fauzi AMD. Monggo. Nah, beliau akan mengajar di kelas C dan masih di Sindoro. Dan yang keempat saya sendiri Solihin ya dari BPS Kabupaten Cilacap juga yang akan mengajar di kelas D. Dan di kelas E Pak Haryo Swasti Pak. Nah ya beliau dari BPS Kabupaten Jawa Tengah yang akan mengajar kelas E di Hotel Sindoro ini. Baik yang di kelas home ya nanti bisa menghadap kamera ya. Di kelas A
nanti akan diampu atau indahnya adalah Ibu Fitria Ekawati. Bisa memperkandili? Ya. Yang kedua, Mas Lambang Haris Wijayanto. Ya, untuk bisa memperkandili ya. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Nur Januar Isnugroho. Monggo Pak Is. Ya, terima kasih kelihatan ya. Baik, yang di Hotel Fave ya. Yang pertama kelas A akan diajar oleh Ibu Etika Datik. Monggo, Ibu. Ya, dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Siap, ya, siap. Dan yang kedua Ibu Asyifa Hanum di kelas VV. Untuk bisa berdiri. Iya, terima kasih Ibu. Dan yang di Hotel Azana ya, yang pertama Indah di kelas A, Bapak Adi Kurnianto SSI. Bisa, ya. Terima kasih Pak Adi. Yang di kelas B, Bapak Slamet Haryanto. Monggo Pak Slamet bisa. Ya, terima kasih Pak Slamet Haryanto. Siap. Ya. Ya. Yang kelas C akan diajar oleh Bapak Darmawan Kristanto STT. Bapak Darmawan bisa memperkenalkan diri? Ya, siap. Ya. Ya, demikian Bapak Ibu perkenalan dari kami untuk yang sekilas. Nanti insya Allah perkenalan selanjutnya bisa di kelas masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangkaian acara pembukaan telah kita lalui. Marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Pengumuman. 1. Peserta disediakan penginapan selama 2 hari. Check-in bisa dilakukan nanti siang setelah jam 12 dan check-out bisa dilakukan pada tanggal 30 September 2022 maksimal jam 12. 2. Selama pelatihan disediakan sarapan, coffee break, makan siang dan makan malam. Pemesanan di luar yang disediakan menjadi tanggung jawab peserta. 3. Selama mengikuti